Mungkin banyak dari kita yang udah sering dengar istilah binary dan bit. Emang artinya apaan sih? Halo semua, Jun di mana? Hari ini kita akan membahas tentang binary code dan juga bit. Dan ini adalah konten bayar utang. Saya udah sejak lama janjiin pengen bikin video tentang binary gitu ya, tapi baru kesampaian sekarang. Nah, di sebelumnya saya udah pernah bahas tentang ASCII code dan itu akan berhubungan dengan binary ini. Jadi kalau kamu belum tonton, kamu tonton dulu aja di sini karena nanti semuanya akan berhubungan. Nah, bit itu adalah singkatan dari binary digit. Jadi yang kita kenal 32 bit, 64 bit dan seterusnya itu adalah 32 binary digit. Nah, sekarang kita bahas, apaan sih binary itu? Komputer yang kita pakai ini, itu berasal dari kata dasar compute atau menghitung. Jadi awal dulu dia didesain adalah untuk membantu manusia melakukan suatu perhitungan. Jadi saat sekarang kamu mainin sebuah game 3D yang udah super realistis gitu ya, itu bukan sekedar gambar dan video yang ditampilkan. Itu di dalamnya adalah susunan bentuk dasar segitiga. Itu sempat saya bahas di video tentang GPU di sebelah sini. Kamu tonton dulu aja kalau kamu mau. Nah, jadi itu adalah susunan dari banyak bentuk dasar yang digabung jadi satu dan akhirnya menjadi satu gambar yang realistis. Artinya, di dalam itu ada banyak sekali perhitungan yang mungkin jumlahnya tidak terbatas. Dan semuanya bisa dilakukan oleh komputer kita dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sekarang basic dari yang dilakukan oleh komputer adalah dengan menggunakan binary code. Jadi kita kembali dulu aja ke awal bahwa komputer itu adalah alat untuk membantu melakukan perhitungan. Berarti kita perlu mengenal dulu sistem perhitungan. Cara menghitung apa aja sih jenisnya? Cara yang paling simple dulu waktu kita masih kecil sering kita lakukan, menghitung pakai batang-batang 1, 2, 3, 4, terus yang kelima dibikin miring. Nah, itu adalah cara menghitung yang paling gampang. Ternyata itu ada namanya, Bre. Namanya adalah tally marks. Nah, kemudian berkembang lagi menggunakan sistem desimal, menggunakan angka 0 sampai 9 yang udah kita kenal sampai sekarang. Dan cara ketiga adalah menggunakan binary yang hanya punya 2 angka, 0 sama 1 doang. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita coba visualisasikan cara menghitung desimal. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9. Begitu digitnya habis, dia akan reset lagi dari 0 dengan menambah 1 digit puluhan di depannya. Dan berlanjut lagi, 1, 2, dan seterusnya sampai 9 lagi. Reset ke 0 lagi dengan tambahan digit baru lagi. Dan karena sistem desimal ini menggunakan kelipatan 10, maka perhitungannya pakai the power of 10. Dimulai dari 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya. Bagaimana dengan binary? Pada prinsipnya sama, cuma kita menghitung menggunakan 2 digit doang, 0 dan 1. Dimulai dari 0, kemudian 1. Habis udah digitnya. Reset lagi ke 0 dengan ditambah digit baru di depannya. Lanjut 11, habis lagi, reset lagi jadi 100, 101, 110, 111, reset jadi 1000, 1001, dan seterusnya. Dan karena binary ini cuma punya 2 digit, maka perhitungannya menggunakan the power of 2. Dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Dari sini udah langsung familiar pasti. Kenapa kok di dalam komputer angkanya adalah kelipatan 4, kelipatan 8 gitu ya? Alasannya adalah ini. Sekarang kita kembali lagi ke komputer. Tadi dibilang komputer melakukan perhitungan, tapi dia harus nyala dulu kan? Harus beroperasi dulu. Nah, untuk bisa nyala dan berfungsi, komputer ini dibuat dengan menggunakan transistor. Ini adalah transistor, tapi ukurannya gede. Yang terpasang di dalam komputer ukurannya kecil, namanya adalah microtransistor. Nah, transistor ini dia state-nya bisa off, bisa juga on. Jadi kalau dia dikasih arus listrik yang kecil aja, dia akan nyala. Tapi kalau arus listriknya dicabut, dia akan mati. Untuk menggunakan transistor ini bisa melakukan perhitungan, maka kita butuh misalkan 8 buah transistor untuk mewakili 8 angka desimal kalau menggunakan sistem desimal. Di mana 8 ini harus on semua untuk menyatakan perhitungan 8 karena masing-masing transistor mewakili satu angka. Kalau mati 1 berarti 7, mati 2 berarti 6, dan seterusnya. Gampang kan?
Permasalahannya adalah, walaupun sistem desimal ini adalah sistem yang sangat efektif untuk kita gunakan menghitung sehari-hari, ternyata begitu dimasukin ke komputer, jadi nggak efektif lagi, bre. Karena untuk bisa ngitung 8 butuh 8 transistor. Gimana caranya kalau kita mau ngitung 1 juta? Butuh 1 juta transistor. Akhirnya masuklah fungsi dari binary. Dia cuma punya 2 angka, 0 dan 1. Ini adalah keterbatasan yang sangat hebat dibandingkan sistem desimal. Tapi ternyata kalau digabungin sama sistem transistor yang hanya bisa on dan off, dia bakal cocok banget. Karena saat off dia mewakili angka 0 dan saat on dia mewakili angka 1. Dan akhirnya dengan menggunakan 8 transistor yang bisa on off masing-masing, kita mendapatkan banyak sekali kombinasi jika menggunakan sistem binary. Dan total kombinasi yang bisa kita dapat dengan 8 buah transistor adalah 255. Dan 255 ini sudah lebih dari cukup untuk menampung semua huruf alfabet, angka, dan spesial karakter yang biasa kita gunakan. Nah, satu buah transistor itu disebut dengan bit atau binary digit. Dan 8 buah transistor tadi disebut dengan byte. Berarti kalau tadi dia bisa menyimpan 255, artinya 8 bit punya kapasitas memori 255. Terus kenapa kok harus 8? Kenapa kok bukan 7, 9, 10 atau yang lainnya? Itu akan kita bahas kapan-kapan. Pertanyaan sebenarnya adalah dari mana kita bisa menentukan kombinasi dari 8 bit tadi kok bisa 255? Tadi kita udah membuat urutan the power of 2. Dan karena sistemnya adalah 8 bit, maka kita bikin 8 deret. Dan hasilnya seperti ini. Di mana kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 255. Atau cara yang lebih mudah adalah dengan menggunakan 2 pangkat jumlah bitnya, hasilnya adalah 256. Tapi karena digit pertama adalah 0, maka kita akan kurangi digit pertamanya, sehingga hasilnya adalah 255. Nah, terus gimana caranya menggunakan binary tadi untuk bisa bekerja dalam sebuah komputer? Hal yang paling simpel aja lah, saat kita ngetik, gimana caranya saat kita ngetik huruf A, bisa muncul huruf A di layar. Nah, di sini kita butuh gabungan antara binary code dan juga ASCII table. Makanya tadi di awal, saya suruh kamu nonton video ASCII yang udah saya tunjuk tadi. Kalau belum, tonton dulu aja, karena nanti kita akan berhubungan dengan itu tadi. Ini adalah tabel ASCII yang juga mencantumkan kode binary-nya. Kita langsung praktekin aja, kita ambil contoh huruf A besar yang punya kode ASCII 65. Bagaimana mengkonversinya menjadi binary? Kita buat urutan the power of 2 dengan sistem 8 bit, berarti 8 digit di sini ya. Nah, kita cari kombinasi angka yang tertulis ini, mana yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 65. Ketemu, 64 dan 1. Dan kalau dikonversi menjadi binary, hasilnya adalah 2 angka ini menjadi 1 dan sisanya adalah 0. Kita coba huruf berikutnya B besar dengan kode ASCII 66. Kita buat urutan yang sama, kita cari yang kombinasi angkanya berjumlah 66. Ketemu 2 dan 64. Dan kalau dikonversi, ini turun jadi 1, sisanya 0. Biar mantap sekali lagi, huruf Z besar dengan kode ASCII 90. Sama, kita cari yang kombinasi yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 90. Ketemu ini bre. Dan kalau dikonversi jadi binary, hasilnya masih sama. Turun jadi 1, sisanya 0. Gampang banget ternyata ya. Iya, soalnya kita baru mau munculin satu huruf doang. Kamu bayangin aja, komputer ini bukan cuma ngurusin masalah huruf. Yang dia lakukan udah banyak banget, programnya udah kompleks banget. Jadi akhirnya binary tadi bukan hanya digunakan untuk hal-hal yang sesimpel ngetik doang. Nah, karena yang dia lakukan udah sangat kompleks, akhirnya sistem 8 bit udah nggak cukup lagi digunakan di komputer zaman sekarang. Dan seperti yang kita tahu, komputer yang paling umum kita pakai sekarang udah menggunakan sistem 64 bit. Sedangkan sebelum ini, mungkin masih banyak juga sekarang yang masih pakai 32 bit. Nah, kebanyakan dari kita itu hanya tahu perbedaan 32 dan 64 bit itu adalah dari support memorinya yang jauh bedanya. 32 bit hanya bisa support maksimum RAM 4 GB, sedangkan 64 bit bisa support RAM sampai berapa? Tahu nggak? 128 GB? Bukan bre, 128 GB itu adalah maksimum memori yang bisa disupport
entah oleh motherboard, entah oleh operating system, dan yang lainnya. Sedangkan 64 bit jauh lebih besar dari itu. Gimana cara dapat angkanya? Sama seperti perhitungan the power of 2 yang dipangkatkan jumlah bitnya. Sistem 32 bit, maksimum memorinya adalah 2 pangkat 32. Ketemu hasilnya adalah ini, dan kalau dikonversi menjadi gigabyte, ketemu pas banget 4 gigabyte. Sedangkan untuk sistem 64 bit, perhitungannya adalah 2 pangkat 64. Dan ketemunya adalah ini, bre. Banyak banget kan? Ini kalau dikonversi hasilnya menjadi 17 miliar gigabyte. Dan kalau dikonversi lagi sampai pendek jadi 16 exabyte. Buat yang bingung, dari 18 sekian kok jadi 17 miliar gigabyte dan terakhirnya jadi 16 exabyte. Karena konversinya bukan berdasarkan pembagian 1000 tapi berdasarkan 1024. Untuk lebih jelasnya kamu tonton di video yang satu ini. Jadi bisa kamu lihat sendiri bahwa ternyata komputer kita ini bisa melakukan sesuatu yang sangat hebat. Hanya dengan memanfaatkan sistem binary yang cuma punya 2 angka, komputer bisa menerjemahkannya menjadi suatu mesin yang bisa melakukan perhitungan yang tidak terhitung jumlahnya dalam waktu sekejap. Jadi dari sini kamu udah bisa bayangin sendiri betapa susahnya bikin suatu program, betapa susahnya bikin suatu game. Jadi kalau semisal kamu beli game atau beli software yang ternyata terjadi crash, kamu bisa bayangin, ya gimana nggak crash? Secara hal-hal yang harus ditulis di dalam situ ada banyak banget. Dan ada kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi gimana? Apakah kamu masih tega pakai bajakan? Kita ketemu lagi di video selanjutnya.